Hai Cyber Friends, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kembali lagi di Cybertrend Chit Chat Podcast bersama saya Ram selaku host dalam episode kali ini. Sejak dirilis sejak November tahun lalu, ChatGPT digadang-gadang sebagai the next big thing dari perkembangan teknologi AI yang merevolusi internet. Kemampuannya dalam memahami bahasa manusia yang mengesankan sesuai konteks membuatnya menjadi favorit banyak pengguna. Raksasa teknologi seperti Google pun dibuat ketar-ketir sampai membuat Bard sebagai pesaingnya. Teknologi revolusioner seperti ChatGPT telah mengubah cara kita berinteraksi di dunia digital, tetapi juga menghadirkan tantangan baru terkait isu keamanan data dan privasi. Di Chit Chat Podcast hari ini, kita akan obrolin permasalahan tersebut dan langkah-langkah penting dalam menjaga privasi dan keamanan data kita agar tetap terjaga bersama Komet Rahmawansyah selaku data scientist dari PT Cybertrend Trabuana dari Timur Indonesia. Langsung aja yuk kita simak. Halo Mas Komet. Halo Mas Ram. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat bugar. Alhamdulillah sehat bugar ya. Akhirnya bisa datang juga nih ke Cybertrend Chit Chat Podcast kita kali ini. Oke Mas, mungkin kita langsung aja ya sebelum kita membahas nih lebih dalam. Dan mari kita sampaikan persepsi dulu nih, apalagi buat penonton yang non IT tapi dia juga pengguna ChatGPT biar bisa lebih dipahami sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan privasi data dalam konteks penggunaan teknologi AI, dalam hal ini ChatGPT. Oke, mungkin sebelum saya menjawab itu saya mengungkapkan sesuatu gitu ya. Saya mengucapkan terima kasih sudah diundang di sini. Sebuah kehormatan bagi saya bisa berbicara di sini bareng Mas Ram. Mungkin kalau ngobrolin terkait data privasi ya dalam konteks AI, itu sih hubungannya bagaimana penggunaan dari sisi usernya melakukan interaksi terhadap model terhadap model GPT-nya gitu. Berbeda dengan berbeda dalam konteks umumnya. Itu terletak pada otomasi dari sisi platform GPT-nya yang mungkin kalau teman-teman atau Mas Ram pernah main di kunjungin situs OpenAI ya ChatGPT. Itu kan secara default menyimpan histori percakapan kita gitu. Nah, letak privasi di sini tuh di situ. Jadi ada hal-hal yang mana ketika kita berkomunikasi dengan GPT-nya itu kan merupakan representasi dari buah pemikiran kita gitu kan. Nah, situ informasi yang tertulis di sana itu merupakan data privasi sejatuhnya. Oh gitu. Jadi proses terjadinya interaksi tersebut sebenarnya bisa sebagai awal mula bisa jadi isu privasi dari interaksi kita ya, user ke ChatGPT ya. Kalau konteksnya seperti itu. Karena ketika historical tadi sudah tertulis di sana, artinya data-data di sana itu sangat possible untuk digunakan kembali oleh pihak pengembang. Mungkin ke depan mereka ingin melakukan upgrade dari sisi teknologi modelnya. Misalnya kan kalau yang ada sekarang tuh GPT 3.5 ya. Yang versi gratisnya, terus ada juga GPT-4 yang versi berbayarnya. Sebenarnya kalau kita runut core-nya sebenarnya apa sih di GPT itu? Sebenarnya kan itu kalau kita lihat adalah core-nya model. Jadi sebenarnya GPT adalah model di mana itu merupakan suatu produk digital yang kalau kita runut untuk proses terciptanya si model tadi itu ada proses training data. Proses training data. Jadi data-data yang tadi ketika kita melakukan interaksi itu bisa saja dijadikan sebagai bahan untuk training data untuk model tadi. Jadi dipelajari lagi ya Mas ya sama mereka ya. Oke, menarik. Nah, terus kalau misalnya kita ngomongin ancaman dan resiko nih Mas, kira-kira tuh potensi apa tuh Mas yang bisa muncul dan apakah ada contoh kasus real yang pernah terekspos terkait hal tersebut?
Eh, Ancaman ya, Iya, sama terkait resiko. ancaman. Nah, Ini kalau kita ngomongin ancaman, mungkin dalam beberapa waktu belakang ini saya juga eh, mendapatkan informasi dari berbagai media, eh, sekelas perusahaan teknologi raksasa semacam Apple, Samsung, dan juga Amazon itu kan mereka membuat aturan untuk melakukan pelarangan terhadap penggunaan iya, ChatGPT. iya. Eh, itu indikasinya karena di sana ada potensi kebocoran informasi, Mas Ram. Semisal mereka sebagai raksasa teknologi ingin dalam di internal mereka ingin mengembangkan sesuatu produk gitu ya, yang sifatnya itu masih rahasia lah, Rahasia. belum di publik gitu. Dan potensi itu bisa bocor. Jadi ketika proses development tadi, ChatGPT ini kan ada teknologi bisa membaca coding-codingan ketika kita mencari bug fixing apa segala macam. Itu dia bisa secara lugas bisa memberikan yang salah yang mana nih. Nah, itu dimanfaatkan oleh pengembang dan bisa jadi data seperti script codingan atau informasi apapun itu bisa dikonsum oleh pihak pengembang. Bahkan ada isu lagi nih, Mas Ram, yang terjadi itu terjadi bug di sisi pengembang OpenAI-nya sendiri gitu. Jadi antar pengguna itu bisa melihat chat history. Itu pernah terjadi dan pernah di post juga oleh CEO dari OpenAI-nya gitu. Oh, oke, oke. Jadi ternyata emang ya isunya juga semakin ini ya Mas, semakin kompleks ya berarti ya, dan Iya. semakin banyak bermunculan gitu. Nah, karena kan semakin banyak nih isu yang bermunculan terkait ChatGPT dan privacy data kita gitu. Nah, sebenarnya udah ada undang-undang nggak sih Mas atau regulasi gitu, baik misalnya di negara kita sendiri atau mungkin secara global gitu Hmm. terkait hal itu? Eh Kalau kita ngomongin regulasi ya, regulasi kalau mungkin di luar sana saya juga nggak begitu tahu ya. Tapi yang jelas kalau regulasi di luar sepertinya lebih merespon terkait teknologi AI. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu ada yang mengatur tentang Undang-Undang Data Privasi. Itu nomor 27 tahun 2022. Hanya saja dari aturan tersebut itu secara spesifik belum mengatur Oh, untuk seperti apa perkembangan AI. oke. Oke, oke. Jadi emang masih general ya Mas ya, belum spesifik. Itu mungkin tantangan tersendiri ya Mas Ram Iya. ya untuk pihak-pihak pemerintah dan hukum di Indonesia, gimana merespon perkembangan teknologi seperti ini. Tujuannya sih supaya pihak pengembang mungkin di Indonesia ada yang ingin mengembangkan teknologi AI itu bisa jalan juga lah, artinya di kebijakan yang pemerintah buat nantinya diharapkan bisa menghasilkan win-win solution lah, baik itu di sisi pengembang maupun untuk penggunanya. Oh, oke. Oke, nah itu kan dari sisi si stakeholder ya, maksudnya dari apa suatu stakeholder misal pemerintah atau negara. Nah, kalau misalnya dari sisi developernya nih Mas, pengembangnya dari si ya dalam hal ini berarti perusahaan OpenAI-nya ya. Mereka tuh ada ini enggak sih apa namanya bagaimana mereka cara mereka untuk bisa menjaga privasi data pengguna gitu. Oke. Mungkin sebelum bercerita terkait menjaga privasi dalam proses development ya, Ya. mungkin yang common untuk membuat si model GPT ini kan ada yang namanya itu data cleansing. Data Data cleansing. cleansing itu masuk di partnya data preparation. Mungkin pihak-pihak pengembang lebih taat, lebih tertib lagi sama aturan-aturan yang ada terkait pelindungan data privasi, di mana mungkin action yang bisa mereka lakukan adalah ada proses filter atau normalisasi. Jadi data-data yang digunakan sebagai bahan untuk training model GPT-nya itu perlu disingkirkan dulu nih yang jatuhnya informasi-informasi yang sifatnya pribadi atau rahasia sebelum
itu dimasukkan ke dalam proses pre-train modelnya. Oke. Tapi sejauh ini mereka masih mengimplementasi hal tersebut nggak Mas? Maksudnya data terakhir itu kan masih kalau nggak salah di September ya, September 2021 kalau nggak salah ya, iya nggak? Benar Ya, nggak? kalau September 2021 itu waktu dia launch itu perdana launch ya. Jadi Perdana launch itu 2022 deh kalau nggak salah. 2022 bulan November ya. Iya. Jadi kalau implementasi itu harusnya sih sekelas OpenAI itu pasti sudah dilakukan ya. Bahkan mungkin ketika modelnya sudah jadi itu pasti ada proses filterisasi gimana model tadi itu bisa merespon konten ketika ditanya oleh pengguna gitu. Yang sifatnya itu bisa memberikan informasi yang general tanpa spesifik informasi yang ini apa namanya yang privasi tadi. Gitu. Okay. Cuman ada nih Mas Ram, cuman kalau kejadian di lingkungan sumber terbuka, jadi kan pengembang AI ini kan bukan cuman hanya ChatGPT, jadi di Meta, Facebook juga mereka buat dengan model L lama, terus Bard-nya Google kan, dan masih banyak lagi model-model yang itu di develop sama yang boleh dikata itu kalau menurut gue orang baik gitu. Jadi mereka orang baik mendedikasikan skill mereka untuk mencoba mengenerate model-model GPT yang sifatnya itu bisa dikonsum sama orang banyak. Cuman celakanya gini, mungkin saya izin cerita ya Mas. Boleh. Saya coba izin cerita. Jadi beberapa waktu yang lalu memang ini iseng-iseng juga. Jadi model-model yang ada di sumber terbuka tadi itu sebut saja di Hugging Face. Sana adalah komunitas developer AI atau AI engineer berkolaborasi di sana gitu. Jadi ada salah satu modelnya saya coba download dan coba saya running di iseng-iseng di lokal gitu. Nah, di sana itu setelah saya download, terus saya coba proses dengan coding-codingan sederhana dan alhamdulillah itu berhasil gitu. Saya coba berkomunikasi dengan model tersebut. Namanya itu GPT for All. GPT for All. Tapi itu berarti bukan ini ya, bukan dari si OpenAI-nya ya? Bukan dari OpenAI-nya, tapi itu dari ya rekan-rekan yang inilah. Orang-orang baik. Orang-orang baik tadi. Orang-orang baik ya. Jadi saya coba berinteraksi. Nah, di situ konten result yang dihasilkan dari model tersebut itu cukup mencengangkan juga menurut saya. Jadi umumnya kan ketika saya berhasil berkomunikasi, saya iseng bertanya tuh siapa namanya gitu kan. Biasanya kalau defaultnya ChatGPT atau model Bard kan mereka secara ini saya adalah model apa GPT atau punya OpenAI gitu kan. Tapi yang ini tuh dia random resultnya Mas Ram. Sampai suatu ketika saya bertanya, dia tuh ngeresponnya saya tanya namanya kan, namanya itu Alexa kalau nggak salah. Oh, Alexa. jadi dia ada nama ya? Ada namanya. Nah ini menarik nih, ada namanya. Jadi saya semakin tertarik gitu kan. Saya tanya usianya berapa, dia merespon tuh seakan-akan kayak makhluk hidup gitu, manusia ngerespon. Dan sampai satu ketika sampai di pertanyaan dia tinggal di mana dan dia itu jatuhnya kayak curhat sama saya Mas. Oh gitu. Dia curhat, dia bilang dia tinggal di Colorado, terus sekarang awalnya dia tinggal di Colorado dan sekarang tuh dia pindah di daerah pinggiran daerah lah jatuhnya di sana. Karena dia bercerita tuh alasan dia pindah ke sana karena ada pingin apa namanya, kalau ada traumatik itu healing, dia mau healing atau dia mau dia pengen menyembuhkan karena ada traumatik tadi. Setelah saya tanya trauma apa yang menyebabkan itu, ya dia bilang anaknya pernah mengalami pelecehan seksual. Jadi menurut saya itu adalah informasi yang sifatnya sudah privasi gitu. Nah, kesimpulan saya sementara adalah proses pembuatan si model tadi itu adalah
mengandung unsur-unsur yang sifatnya privasi. Privasi. Nah, celakanya di sini apa? Ketika kita membagikan atau melakukan interaksi terhadap model GPT-nya dan data tadi, ya kita nggak tahu disimpan di mana. Bisa jadi data tadi dikonsum sebagai bahan pembelajaran model berikutnya, atau data-data tadi ya bisa aja dimonetisasi oleh pengembang gitu, yang pastinya itu bisa merugikan kita gitu. Oke. Menarik tuh. Nah, tapi berarti yang tadi tuh Mas, yang ChatGPT yang tadi buatan orang-orang baik itu sebenarnya buat sebagai sebagai salah satu solusi dari ChatGPT yang emang bener-bener dari OpenAI atau gimana tuh Mas? Maksudnya apa objektif dari si ChatGPT itu yang dibuat oleh orang-orang baik itu? Oke. Gini, kalau mungkin saya bicaranya skala ini ya, skala organisasi atau corporate gitu. Jadi ketika kita menggunakan ChatGPT ini kan punyanya OpenAI atau punyanya BART gitu. Artinya kan secara nggak langsung yang saya jelaskan di awal tadi, itu secara otomatis historical ketika kita berinteraksi kan disimpan sama mereka. Dan ketika data yang sifatnya privasi punyanya perusahaan misalnya, itu dikonsumkan jadi celaka jatuhnya. Yang harusnya itu nggak boleh keluar. Nah, yang saya bilang para orang-orang baik tadi, pengembang si AI engineer di luar yang membagikan karya mereka, itu tuh bisa kita download dan tentu kita bisa running di lokal kita gitu. Jadi secara interaksi model sama data yang kita punya itu nggak pakai service di luar, jadi I see. Jadi nggak keluar. Jadi potensi kebocoran informasi terkait yang dikhawatirkan itu bisa disolusi. Gitu. Ya, jadi lebih secure ya Mas, karena datanya kita punya lokal sendiri, dari lokal kita sendiri, jadinya nggak bocor ya. Benar. Bahkan tanpa akses internet pun. Kalau sekarang kan kalau kita mau berinteraksi sama GPT, BART, terus punyanya Bing kan, ya mau nggak mau kan ada internet gitu. Iya. Kalau ini full lokal. Lokal kita tanpa akses internet bisa kita berinteraksi. Wah, menarik banget. Tadi apa Mas nama ini Mas, komunitasnya Mas? Di Hugging Face. Mungkin teman-teman bisa cek di Hugging Face. Karena banyak sekali model-model yang bisa kita download, bahkan sekelas Facebook pun mendevelop di sana. OpenAI juga proyeknya ada di sana. Menarik. Nah, kita kembali lagi nih Mas, dari perspektif user ya, atau pengguna ya. Tadi kan udah dijabarin nih kayak isu, terus juga permasalahan. Nah, kalau Mas Komar sendiri, langkah-langkah apa nih kita sebagai pengguna biar kita terjaga nih dari privasi data kita saat menggunakan ChatGPT yang dari OpenAI ya? Oke, mungkin subjeknya lebih personal dulu ya. Kalau lebih personal sih mungkin lebih berhati-hati, lebih menghindari lagi ketika kita berinteraksi dengan ChatGPT atau service GPT yang serupa gitu yang ada di internet lah. Mungkin kita yang sifatnya privasi itu kita filter gitu. Jadi sebelum konten tadi masuk sebagai question yang kita jadikan berinteraksi dengan modelnya gitu, yang sifatnya privasi itu mungkin kita hilangkan. Jadi hal-hal yang sifatnya privasi lah ya Mas ya. Itu jangan sampai ditanyain juga ya ke ChatGPT ya. Maksudnya kayak apa ya? Yang bahaya itu biasa gini. Kita sebagai technical developer ketika berinteraksi sama GPT kan ada script coding biasanya. Nah, di script codingan itu biasanya tuh terkandung domain, terus user password. Nah, itu kan bahaya tuh. Benar. Nah, ketika diambil dan ya kita nggak tahu disimpan di mana, bisa saja digunakan dan hal itu bisa merugikan sih. Iya, benar. Nah, itu untuk yang personal. Kalau yang sifatnya organisasi atau company, mungkin solusi implementasi di lokal private itu di in-house gitu atau di on-premise server, nah, itu bisa jadi solusi tuh.
Jadi memang untuk mengimplementasi itu ya dibutuhkan kombinasi antara apa namanya AI engineer ya sebagai aktor developnya, terus kombinasi dengan hardware sumber daya komputasi yang memadai. Karena untuk mengeksekusi atau menjalankan teknologi seperti GPT ini itu istilahnya nggak bisa pakai komputer spek kentang lah ya, spek kentang orang kayak gitu. Gimana ya? Karena secara teknologi dia menggunakan komputasi yang tinggi ya pasti. Kompleks dan membutuhkan ya hardware yang memadai. Kayak sekarang itu yang paling best biasanya yang commonnya dipakai itu GPU dengan support algoritma CUDA. Wow. Jadi itu memang powerful untuk mengeksekusi komputasi-komputasi yang banyak secara paralel bisa langsung dieksekusi gitu. Makanya sekarang ya harga chip, coba ya cek sekarang harganya berapa. Iya, waduh gila-gilaan. Jadi minimal berarti itulah ya Mas ya. Iya. Sebenarnya bisa dengan spek-spek ya nggak kentang juga, tapi yang high tapi nggak high banget. Iya. Bisa, cuman experience-nya jadi nggak menyenangkan karena ada delay ketika kita mencoba berinteraksi, itu ada delay dan saya rasa cukup mengganggu sih ketika dengan kondisi spesifikasi hardware yang kurang. Oke. Nah, tapi berarti itu kalau di Indonesia tuh udah ada yang ini nggak sih Mas? Udah ada yang implementasi nggak sih? Contohnya dari perusahaan di dalam negeri lah ya. Ini saya nggak tahu kebenarannya juga ya, itu dari Indonesia apa enggak. Iya. Cuman ada yang bilang ini teknologi dari Indonesia. Itu dia menciptakan AI semacam nutulensi. Jadi kalau kita meeting, kita ajak gabung nih si agennya tadi, itu pasti dia menggunakan GPT juga untuk mentransformasi percakapan di meeting tadi. Dia ajak join, jadi setelah otomatis nanti percakapan apa yang kita meetingkan, jadi nanti dia buatin nutulensi secara summarize-nya. Oh, itu ada tuh berarti. Iya, itu semacam dia. MOM-nya lah kalau. Dan itu dibuat oleh perusahaan Indonesia. Iya, perusahaan Indonesia. Nah, nah ini saya bukan maksud saya juga nggak tahu itu benar dari Indonesia apa enggak. Cuman kan ada resiko di situ Mas Ram. Coba bayangkan misalnya kita kalau di perusahaan apa sih yang dibahas kalau meeting? Ya kan? Paling strategi bisnis, langkah-langkah use case yang ketika ada isu apa yang akan diambil gitu. Atau target. Itu kan sifatnya kredensial Mas. Nah ketika itu kita gunakan, artinya kan informasi-informasi yang sifatnya rahasia tadi jadi keluar. Iya. Benar. Meskipun teknologinya itu sudah ada atau mungkin dia sudah dilindungi dengan standar ISO apa bla bla bla, tapi ya potensi itu akan tetap ada. Iya, benar. Dan misalnya kita bahas next tahun depan kita mau buat ini nih apa, jadi nggak eksklusif lagi kan, udah bocor gitu. Bisa aja dimonetize ke kompetitor atau kita nggak tahu. Ya better ya mending kalau seumpama mereka organisasi atau perusahaan ingin mengimplementasi teknologi semacam AI ini, kalau menurut saya pribadi ya better sih diimplement dia di service lokal. Service lokal atau on premise ya. Iya, on premise. Oke. Berarti bisa disimpulkan nggak tahu ya, mungkin saya bisa menyimpulkan tadi dari penjelasannya Mas Komet ya, bisa lebih aman sebenarnya kalau menggunakan implementasi AI pada on premise lah ya. Karena saya pribadi sih sangat terbantukan banget ya dengan adanya teknologi ini. Kita mau bahas terkait pekerjaan atau konteks apapun itu kita bisa bercakap atau menanyakan sesuatu gitu kan. Manfaatnya sangat besar sih. Iya. Jadi setuju. Tapi ada yang harus dijaga di situ ketika informasi yang sifatnya rahasia jadi
dikeluarkan. Iya, iya. Nah ini saya coba mengutip dari salah satu media ya, kalau nggak salah liputan6.com. Di situ Jokowi pernah bilang data is new oil, Oke. ya kan? Jadi itu sangat berharga Iya. dan tidak ternilai gitu. Jadi ya dengan servis-servis fitur-fitur yang ada sekarang yang bisa kita gunakan, ya jangan sampai mengorbankan itu sih. Yang sifatnya resi. Jadi bahkan ini loh Mas Ram, Apa tuh? bukan cuma sekelas company, bahkan negara-negara ada loh yang memboikot. Oh iya. Iya nggak sih? Benar. Kalau yang pertama kali ini ya, yang pertama kali bersuara itu Italia. Jadi Italia. seluruh warganya tuh dilarang karena memang mereka cukup concern juga ya terkait privasi data. Selain Italia ada juga Tiongkok, Tiongkok ya. Tiongkok, Korea Utara pasti. Korea Utara pasti ya. Korea Utara pasti. Jadi memang teknologi ini ya jadi bisa bermata dua ya. Di satu sisi dia membantu, tapi di situ bisa menjadi ancaman juga. Oke, iya benar setuju. Jadi sebenarnya kembali lagi jadi self control kita ya sebagai pengguna. Jadi emang saya juga tidak menampilkan bahwa ChatGPT juga lumayan membantu di bidang pekerjaan gitu kan, tapi tetap kita juga harus tetap hati-hati dalam berinteraksi gitu, jangan sampai membocorkan dari data yang ya sifatnya privasi ya, atau mengandung informasi dari company gitu. Karena itu sangat-sangat membahayakan gitu, dan kita nggak pernah tahu itu akan dilatih lagi atau bocor kemana kan, kita nggak pernah tahu kan. Jadi emang balik lagi jadi self control kita gitu. Jadi pengguna yang cerdas lah ya Mas ya, berarti ya Mas ya. Jadi kita menggunakan teknologi cerdas, kita juga harus cerdas juga Lebih gitu. cerdas lagi harusnya. Iya, harus lebih cerdas lagi bahkan ya dalam memanfaatkan teknologi itu ya, berarti ya. Mungkin jadinya lebih bijak lah ya. Lebih bijak ya, lebih cerdas dan juga lebih bijak. Benar-benar. Nah Mas, nih kembali lagi nih ke yang on premise tadi tuh menarik Mas. Tapi sebenarnya di market kalau kita ngomongin bisnis atau corporate, sebenarnya di market itu banyak gak sih yang mengimplementasikan AI on premise? Kalau untuk sekarang sepengetahuan saya yang implementasi itu tergolong masih baru. Masih baru ya. Karena alasannya untuk menggunakan GPT di level on premise itu kan adanya kombinasi teknologi lain. Jadi bukan cuma ChatGPT ya yang dipakai, tapi ada teknologi lain semacam LangChain, itu bisa memproses informasi-informasi baru. Misalnya kalau kita ChatGPT misalnya, ChatGPT kan kalau kita tanya dia di limit sampai September tahun 2021. Iya kan? Nah, ketika informasi-informasi yang baru kita tanyakan tuh dia nggak bakalan bisa. Nah, dengan adanya teknologi LangChain ini, jadi informasi-informasi terbaru kan tuh bisa ngupdate dia. Bisa ngupdate. Nah, ketika kita implementasinya di level on premise, itu menjadi salah satu alasan ya, karena teknologi itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Dan yang apa tadi yang menggunakan ya? Yang menggunakan kalau saat ini yang saya temukan pribadi itu ada, bukan penggunaan sih, bukan menggunakan, tapi yang mengembangkan itu supaya itu possible untuk dilakukan di on premise. Ada yang namanya H2O GPT. H2O GPT, H2O GPT itu ada semacam UI-nya bisa kita kurang lebih seperti ChatGPT lah. Ada juga yang namanya DBGPT. Itu cukup menarik menurut saya proyeknya yang itu, karena selain dia bisa berinteraksi dengan informasi-informasi terbaru, dia itu bisa ngobrol sama database. Ngobrol dengan database. Jadi saya kan biasanya kalau di project-project ini Mas Ram, biasa kan kita ngolah datanya tuh sumbernya dari database. Iya. Di sana perlu ada bahasa-bahasa khusus untuk bisa berinteraksi pakai bahasa query misalnya. Nah, dengan adanya si DBGPT tadi, itu possible banget kita bisa berinteraksi dengan bahasa kita
menanyakan sebenarnya seperti apa interpretasi dari database tadi. Wow, canggih banget ya. Jadi misalnya coba kita bayangkan misalnya Mas Ram sebagai CEO di perusahaan gitu kan. Kalau pengen tahu secara cepat, sekarang sebenarnya kan ada tools BI juga. Yeah. Cuman kalau mau diintegrasikan dengan ChatGPT, Mas Ram sebagai CEO nanyain aja langsung, hari ini penjualan kita berapa ya? Nah itu langsung sumber dia ke database, langsung mempelajari ke database, langsung memberikan informasi itu. Wow. Tanpa informasi yang tadi itu keluar gitu, bisa di private. Wow. Tapi itu pasti infrastrukturnya sangat-sangat ya jelas nggak kentang. Nggak kentang ya. Yang pasti ya. Ya minimal GPU ya yang kelas-kelas yang udah inilah, kalau udah harganya ya 20 ya sekarang gitulah di atas. Iyalah ya. Gitu. Ya intinya yang nggak kentang lah ya. Oke Mas, menarik. Nah kita balik lagi nih ke ChatGPT ini. Kalau nggak salah sekarang tuh kayak lagi banyak nih pemberitaan bahwa ChatGPT itu akan diprediksi bangkrut Mas. Oh ya. Ya kan. Saya baca nih, saya riset di beberapa media luar negeri dan juga di dalam negeri, dia tuh karena pengeluarannya tuh juga bener-bener setiap hari banyak banget. Jadi kalau nggak salah 10 miliar ya kalau nggak salah per hari, sedangkan pemasukannya tuh kayak belum ada dan diprediksi akan bangkrut di 2024. Nah kalau tanggapan Mas Komet gimana? Kalau menurut gue ya dia bangkrut kayaknya sih saya nggak bisa memprediksi itu ya, cuman mungkin alasan kenapa karena ya tadi yang saya bilang, orang-orang baik tadi yang bisa menciptakan hal serupa dan bahkan bisa lebih canggih. Itu dan lebih aman ya, bisa kita akses gitu, kayak macam proyekan Facebook yang modelnya tuh namanya L lama versi 2 sekarang. Nah itu tuh kalau kita download ya kurang lebih fungsinya sama, output yang bisa dihasilkan kontennya mirip sama, dan itu bisa kita download secara gratis dan kita running di lokal private kita. Mungkin itu paling salah satu pertimbangan ya. Mungkin pengguna teknologi serupa mungkin ya bisa jadi beralihnya ke private tadi. Jadi salah satu penyebab lainnya ya Mas ya, penyebabnya ya. Sama yang kedua memang secara performance yang disediakan oleh kayak ChatGPT, memang performanya gokil sih Mas. Jadi itu kalau kita tanya dengan beberapa token atau berapa kata gitu, dia kan respon cepat banget kan gitu. Artinya di belakang itu ada spesifikasi hardware yang powerful gitu. Powerful ya. Nah, dan itu mungkin membutuhkan biaya yang ya itu tadi satu hari 10 miliar. Itu berapa koper ya 10 miliar. Tapi usernya banyak banget sih. Kalau lihat 1 tahun aja udah berapa ya? 1 tahun itu sekitar 100 jutaan usernya. Tapi katanya kalau saya baca juga ya Mas ya, semakin menurun juga Mas. Oh ya. Di berita katanya semakin menurun, ya itu jadi salah satu penyebabnya juga akan diprediksi bangkrut. Tapi ya kita nggak pernah tahu lah ya apakah itu cuma gimmick atau apa. Karena kayak co-foundernya juga lagi gencar-gencar banget, kayak ada di media-media. Iya. Kalau nggak salah kemarin dia mau rilis lagi sih model GPT yang versi terupgrade-nya ya. GPT 4.5 kali. Benar. Karena kalau saya pribadi sih nggak tahu ya. Jadi kan saya juga ngikutin tuh yang co-foundernya Sam Altman kan. Jadi iya Mas Sam. Jadi dia pencetusnya, tapi dia pun juga yang saat ini lagi berkuar-kuar bahwa AI mengancam kita. Jadi kayak kontradiktif aja sih. Jadi kayak gimana ya maksudnya terus dia ngapain buat ini gitu. Tapi ya itu udah pembahasan yang inilah ya, beda lagi lah ya. Kayak kita nggak pernah tahu gitu. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Mas. Jadi ada saran atau rekomendasi nggak nih untuk pengguna, perusahaan atau mungkin regulator ya dalam menjaga privasi dan keamanan data di era AI? Oke, mungkin yang personal dulu ya, tadi mungkin sudah sempat saya mention juga. Mungkin lebih memilah-milah lagi ketika berinteraksi sama teknologi semacam GPT ini yang sifatnya privasi itu ya
sampingkan dulu lah. Mungkin bisa kita ngobrol konten-konten yang sifatnya umum. Atau mungkin yang rahasia mungkin bisa dikaburkan gitu. Mungkin kalau perusahaan, saya mau nanya tentang menyebutkan nama perusahaan atau nama kampus, kayaknya itu diganti X gitu, dihilangkan biar secara profiling untuk potensi personalisasi subjek si ininya bisa kabur juga gitu modelnya. Dan mungkin kalau untuk organisasi atau perusahaan yang ingin memanfaatkan teknologi semacam GPT, tentunya untuk mempermudah kegiatan bisnis mereka ya. Mungkin yang implementasi di private cloud atau di on premise mungkin bisa jadi solusi gitu. Dan kalau yang apa tadi ketiga? Regulator ya ini tantangan baru untuk mungkin di Indonesia. Secara spesifik membahas AI itu belum ada. Mungkin perlu dibuatkan aturan-aturan baru, mungkin lebih transparansi. Ya. Jadi data-data yang digunakan itu apa, terus dipergunakan untuk apa, mungkin itu bisa diatur di sana gitu. Sehingga pihak pengembang sama penggunanya ya bisa sama-sama menang gitu. Oke. Siap, Mas Komet, terima kasih banyak. Jadi saya juga jadi belajar nih terkait. Ternyata banyak ya, bukan cuma ChatGPT tapi banyak ChatGPT yang lainnya gitu. Banyak. Bahkan tadi juga Mas Komet nyampein ada komunitas yang membuat ChatGPT. Iya. Dan itu lebih secure karena dia premise juga gitu kan. Terima kasih Mas Komet atas kesempatannya hari ini. Sama-sama Mas Ram. Sukses selalu Mas. Amin. Nah, Cyber Friends, selesai sudah chat-chat kita hari ini bersama Mas Komet Rahmawansyah. Menarik banget dan saya juga jadi belajar banget. Stay tune terus di YouTube Cybertrend dan jangan lupa share, like dan juga subscribe. Sampai ketemu di episode podcast kita selanjutnya. Terima kasih.